Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku kelas 6. Hari ini kita belajar fikih atau ibadah. Nah, kita buka persiapan dulu dengan menyiapkan buku Al-Islam. Al-Islam kelas 6 ya, untuk SDMI Muhammadiyah kelas 6. Kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasanya Pak Amri sarankan, kita buka dulu daftar isinya. Nah, untuk semester 1 ini untuk pelajaran Al-Quran itu ada surat Al-Infitor, surat At-Takwir, dan surat Abasa. Kemudian untuk akidah ada bab syirik, munafik, dan asmaul husna. Kemudian untuk akhlaknya ada akhlak menuntut ilmu, semangat menuntut ilmu, dan contoh semangat menuntut ilmu. Nah, ini kita hari ini. Pelajaran 4 yakni ibadah atau fikih. Kita hari ini belajar satu bab saja yakni toharoh. Kita lihat halaman 58. Baik, kita buka halaman 58 ya. Nah, ini halaman 58. Sudah benar ya. Baik anak-anakku, kita pelajari dulu. Yang pertama adalah pengertian toharoh. Tahukah kalian apa itu toharoh? Nah, apakah kalian terbiasa melakukan toharoh? Nah, toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Nah, jadi toharo itu bersuci, kita itu bersuci dari najis dan hadas, itu namanya toharoh. Kemudian kita pahami apakah yang dimaksud dengan najis. Najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, itu namanya najis. Jadi najis itu kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadas adalah keadaan. Jadi hadas itu keadaan. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci yang ada pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat dan ibadah yang lainnya. Jadi kalau najis itu kotorannya, kalau hadas itu adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. Nah, kemudian apa yang perlu kita perlukan? Yang perlu bebas dari najis, yang harus suci dari najis itu apanya? Yang pertama adalah badan kita harus suci dari najis, kemudian pakaian. Kemudian pakaiannya harus suci, kemudian tempatnya, kemudian semua lingkungan yang menjadi aktivitas ibadah. Contohnya kita mau sholat ya, maka badanmu harus suci dari najis. Cara mensucikannya nanti ada aturan tersendiri. Tapi kamu contohnya najis itu contohnya adalah kotoran hewan, contohnya kotoran cicak. Tentunya makanya badanmu nggak boleh kena kotoran. Maka kalau mau sholat lebih baik kita bersihkan dulu badan kita. Kemudian pakaian harus bersuci dari najis. Nah, makanya ketika mau sholat diteliti dulu pakaiannya, apakah bersih atau belum. Makanya kalau menjelang sholat pakaianmu kalau bisa ganti, kalau nggak bisa ganti yang penting pakaianmu bersih. Kalau di rumah persiapkan pakaian khusus untuk sholat. Kalau di sekolah jangan mainan kotor-kotoran sehingga pakaianmu tidak terkena najis. Nah, kemudian tempat. Nah, tempatnya juga harus bersih. Contohnya masjidnya harus bersih. Kalau ada kotorannya dibersihkan atau disucikan. Makanya badan, pakaian, dan tempat harus suci. Contohnya sajadahnya harus bersih. Sajadah itu gunanya untuk
alas supaya dalam ibadah kita supaya tidak kotor. Baik, kita lanjutkan macam-macam toharoh. Jadi dalam fikih Islam toharoh itu ada dua macam, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Jadi kalau kena najis dibersihkan dengan tata cara Islam, itu namanya toharoh dari najis. Kalau toharoh dari hadas berarti kita membersihkan keadaan kita yang sesuai syariat Islam. Adapun najis dibagi menjadi 3 macam, yakni najis mukhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughaladah. Najis mukhafafah adalah najis ringan, najis yang paling ringan. Contohnya air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Jadi bayi yang umurnya belum 2 tahun dan belum makan apa-apa, kemudian kita kena ompolnya, berarti itu termasuk najis mukhafafah. Bagaimana cara mensucikannya? Nah, cara mensucikannya sangat mudah, yaitu dengan memercikkan atau mengalirkan air suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi air yang dipakai juga harus air suci, jangan air yang terkena najis. Jadi cukup disiram sekali sudah suci. Itu namanya najis mukhafafah, mohon maaf ya. Najis mukhafafah atau najis ringan. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah atau najis sedang. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan atau najis sedang. Contohnya adalah darah, nanah, air kencing orang dewasa ya. Kemudian kotoran hewan. Itu termasuk najis mutawassithah. Cara membersihkannya adalah dengan mengalirkan air pada benda tersebut yang terkena najis sehingga baunya hilang. Najisnya bersih, baunya hilang, maka sudah cukup suci. Jadi dialirkan airnya, dikerucuki supaya bersih dan digosok supaya tidak bau lagi ya. Kemudian yang ketiga adalah najis mughaladah atau najis yang paling berat atau najis berat. Contohnya najis berat yaitu adalah air liur anjing dan juga celeng atau babi. Nah, itu najis mughaladah. Bagaimana cara mensucikannya? Ya, ini jika kamu kejilat anjing, maka cara mensucikannya ada beberapa tahap, yaitu membasuh menggunakan tanah sebanyak 7 kali. Membasuh dengan air 7 kali. Jadi minimal dicuci 1, dicuci 2, dicuci 3. Nah, salah satu di antara 7 itu dicampur dengan debu atau tanah. Jadi cara membersihkan di salah satu penyuciannya, ke-1 pakai air, kedua pakai air, ketiga pakai debu, keempat pakai air sampai ke-7, jadi 7 kali. Itu tata cara membersihkan menggunakan tata cara syariat Islam. Nah, kemudian bagaimana cara bersuci dari hadas? Hadas juga ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil contohnya adalah keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Kubul itu kemaluan dan dubur itu lubang belakang. Keluar sesuatu meskipun angin ya. Itu termasuk termasuk hadas kecil. Kemudian lagi yang termasuk hadas kecil adalah hilangnya akal, contohnya tidur, kemudian pingsan. Cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu atau tayamum kalau tidak ada air atau sakit.
Jadi keluar, yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur, itu termasuk hadas kecil. Hilangnya akal termasuk hadas kecil. Makanya cara mensucikannya kamu cukup berwudu. Nah, kemudiannya keluar angin, berarti kamu nggak suci, berarti kena hadas kecil, berarti kamu cukup berwudu, kemudian statusmu menjadi status suci. Kemudian cara bersuci dari hadas besar. Nah, contoh hadas besar adalah mimpi basah, haid, nifas. Contohnya itu ya. Kemudian cara bersuci dari hadas besar adalah mandi besar. Nah, bagaimana cara mandi? Kita ikuti cara-cara berikut ya, cara mandi besar, yaitu yang pertama adalah niat di hati ikhlas karena Allah untuk membersihkan hadas besar. Kemudian membasuh kedua tangan dengan menyela-nyela jari atau mencuci dua tangan. Kemudian membasuh atau mencuci kemaluan dengan tangan kiri dan disabun ya. Kemudian berwudu seperti wudu biasa. Kemudian nomor 5 adalah mengguyur dengan air. Kepala kita diguyur. Kemudian memasukkan jari-jari ke dalam rambut disertai wewangian atau sampo. Maksudnya jadi dikeramasi. Jadi mandi keramas atau mandi besar. Itu dari rambutnya kita sampo. Kemudian mengguyur sebanyak 3 kali mulai kanan kemudian sebelah kiri. Jadi cara membasahkan air ke seluruh tubuh adalah di 3-3. Kemudian membasuh seluruh anggota badan dengan menggosoknya dari kanan kemudian sebelah kiri. Kemudian membasuh kedua kaki kanan sampai kiri membasuhnya. Jadi inti dari hadas besar yaitu membasahi air seluruh tubuh tanpa kecuali. Nah, itu adalah cara membersihkan atau cara mensucikan kita dari hadas besar, yaitu di mandi keramas gerujukan sampai seluruh air merata dalam tubuh. Jadi yang paling simpel adalah pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian sabunan dan pakai sampo. Kemudian tayamum. Apa arti tayamum? Tayamum adalah cara bersuci menggunakan debu. Jadi bertayamum itu boleh kita kerjakan apabila kita tidak ada air. Maksudnya kita sudah mencari air ke sana kemari, tidak ada. Atau di perjalanan, contohnya di pesawat, di bis, di kereta, atau ketika sakit. Kalau kena air menakutkan atau membuat kita sakit atau lebih parah sakitnya, maka tidak perlu wudu tapi tayamum, atau tidak kuat wudu maka kita tayamum. Nah, bagaimana tata cara tayamum? Nah, pertama adalah niat dalam hati, minta kesucian kepada Allah, hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk bersuci dengan debu. Kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Meletakkan kedua tangan di atas tanah atau debu. Kemudian meniup dua telapak tangan yang sudah berdebu. Kelima, mengusap wajah dengan dua tangan. Keenam, mengusap tangan hingga pergelangan tangan. Jadi nah, ini gambarnya tata cara tayamum. Nanti kita akan sertai contoh wudu dan contoh tayamum ya. Baik, untuk hari ini tugas kamu adalah menirukan wudu ya. Jadi menirukan wudu, mempraktekkan. Nah, yang lebih tepatnya kamu praktek wudu. Yang pertama harus benar wudunya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah praktek tayamum. Nah, ingat
kamu harus bisa wudu, harus bisa tayamum. Nah, ini tugas kamu yang pertama harus bisa wudu, yang kemudian harus bisa mempraktekkan tata cara tayamum yang benar. Oleh karena itu, silakan dipelajari dengan sungguh-sungguh dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian untuk hari ini. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kamu adalah praktekkan wudhu seperti contoh berikut ini dan praktekkan tayamum seperti contoh berikut ini. Tidak sah salat seseorang yang tidak berwudu, dan tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Secara rinci, tata cara berwudu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Langkah pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan membasuh telapak tangan 3 kali. Langkah kedua, berkumur, mengisap air dan menyemburkannya 3 kali. Langkah ketiga, membasuh seluruh muka 3 kali. Langkah keempat, membasuh atau mencuci kedua tangan beserta kedua siku dengan menggosoknya 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan. Langkah kelima, mengusap kepala dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan mengembalikan kedua telapak tangan itu seperti semula. Setelah itu, mengusap kedua telinga. Langkah keenam, membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki dengan menggosoknya sebanyak 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan. Langkah ketujuh, mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana cara kita bertayamum? Pertama, mengucapkan basmalah disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kedua, meletakkan kedua telapak tangan pada debu. Yang ketiga, meniup debu pada kedua telapak tangan. Keempat, mengusap wajah.
Kelima, mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Berikut ini akan diperagakan cara bertayamum bagi orang sakit. Mari kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Cara dan langkah-langkah bertayamum bagi musafir sama dengan bertayamum bagi orang sakit. Berikut peragaannya. Bismillahirrahmanirrahim.